wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa prodi nih? 2 apa 3? 2, dokter. 171 dari kedokteran sama keperawatan. Analis sama analis enggak ya? Atau farmasi? Belum ya. Ini materinya juga menyangkut farmasi juga atau analis. Baik, enggak apa-apa. Materinya sudah ada di e-learning. Assalamualaikum dokter. Apakah saya boleh merecord materi ini gitu, dokter? Oh iya, silakan. Iya, terima kasih. Materinya sudah ada di e-learning ya. Harapan saya sudah membaca semua karena waktunya 50 menit saja. Nah, kita kalau bisa diskusi aja ya, diskusi kasusnya. Baik, saya share dulu. Nah, barangkali sudah ada yang dapat kuliahnya? Belum? Sudah pernah? Dari kedokteran kayaknya sudah ya? Oke, dokter. Kalau keperawatan apa sudah? Belum. Sudah, Nah, dokter. apapun kondisinya, jangan lupakan 6 sasaran keselamatan pasien ini. Apakah di gawat darurat maupun di tempat yang elektif. Ya. 6 sasaran keselamatan pasien ini penting, sangat penting. Terutama yang pertama dan yang kedua. Banyak kejadian di pelayanan kesehatan, di media, ada tuntutan pasien. Nah, kebanyakan itu dari 1 dan 2 ini. Yang akan mengakibatkan semua. Ya. Nah, 6 sasaran keselamatan pasien ini jangan dilupakan. Ketepatan identifikasi, kemudian komunikasi yang efektif, keamanan obat, kepastian operasi, kemudian penurunan risiko infeksi, kemudian pencegahan pasien jatuh. Ya. Coba yang ini. Nah, ini kira-kira apa yang terjadi? Kenapa orang tuanya kulit putih, ini juga bule kulit putih, ini kulit putih. Nah, ini kok kriwel dewe ini hitamnya. Nah, apa yang terjadi? Dari kedokteran, kenapa ini hitam dewe? Karena dari ke-6 keselamatan pasien itu, mana kira-kira yang terjadi kesalahan? Mungkin ketepatan identifikasi, dokter. Identifikasi Dari si labeling dari anak ini, dokter. bukan anaknya, tetapi dari ini apa ceritanya? Bayi tabung. Klinik Dari fertility. spermanya, dokter. Mungkin dia spermanya orang lain. Nah, bapaknya titip, kemudian inginnya dapat anak kembar, tapi kembarnya kok jadi gini ya. Yang satu spermanya yang diinokulasi benar, yang kedua salah, punya orang lain, karena identitasnya salah, naruh label identitas. Nah, ini hati-hati di laboratorium,
Tetapi juga bisa saja identitasnya keliru saat di klinik, bukan hanya di laboratorium. Nah, kalau bisa identifikasinya itu otomatis di komputer ya, bukan tulis tangan. Sehingga bisa di-print, ini sesuai namanya, kalau perlu ada barcode-nya, kemudian tinggal di-print, ditaruh di obatnya. Nah, itu. Nah, ketika mendaftar pertama pasiennya, ditanyakan dengan jelas identitas pasiennya, jangan sampai salah. Ada berapa minimal identitas pasien? Sudah dibaca kah? Saya di sini hanya gambar-gambar aja lah. Kalau tulisan aja kalian ngantuk. Berapa minimal identitas pasien? Ada? Ada 3 ya. Nama. 3, dokter. Iya, minimal nama. Kemudian apa? Alamat. Kemudian tanggal lahir. Namanya harus lengkap ya. Nggak boleh cuma ditulis Agus, nama pasaran. Berapa dari kalian yang namanya Agus? Nah, ini perlu kolaborasi. Mulai dari petugas pendaftaran. Ini adalah petugas rekam medis di pendaftaran. Harus dengan jelas menulis namanya, identitasnya, alamatnya, tanggal lahirnya. Tidak boleh hanya ditulis umur, karena umur banyak kembarannya. Kalian umurnya satu kelas pasti sama semua. Umurnya berapa? 17, 18, 19 sama. Nama panggilannya mungkin sama, tidak boleh hanya ditulis nama panggilan, harus nama lengkap. Kemudian ditambah alamat. Nah, karena ini akan dipakai di semua pelayanan, di semua, dimanapun, dirawat inap, rawat jalan, operasi, semuanya menggunakan identitas. Kalau sampai salah, bisa rusak semuanya. Karena memberi obat, transfusi, mengambil sampel lab, melakukan tindakan keperawatan, tindakan medis, apalagi bagi bayi, semuanya butuh identifikasi. Setiap akan melakukan ini harus dipastikan identitasnya benar. Kalau pasien sadar, harus ditanyakan. Kalau tidak sadar, nah, hati-hati, harus lebih berhati-hati. Cocokkan gelangnya. Misalkan seperti ini, ada pasien diperiksa, kemudian diberi obat. Kira-kira apa yang perlu ditanyakan? Keluhannya, dokter. Keluhannya. Ya, setelah keluhannya ditanyakan, kemudian diperiksa, kemudian dia menulis resep. Nah, apa yang pertama kali harus dicek? Tentunya adalah Alergi obat. alergi obat. Sebelum alergi obat, ya identitasnya. Identitas, tentunya. Iya. Namanya, umur, tanggal lahir, alamatnya, alergi obatnya, dan seterusnya. Apalagi bayi seperti ini nih. Nah, ini hanya satu deret, 1, 2, 3, 4, 5 bayi. Di belah sana ada lagi. Di belah sisi sini ada lagi bayi. Nah, ini hati-hati bayinya tertukar. Nanti akan jadi sinetron bayi yang tertukar. Ya. Hati-hati. Bisa masuk koran, dituntut miliaran, atau masuk penjara. Ya. Kalau identitasnya salah. Ini mirip semua bayinya. Ini anak siapa, anak siapa. Nah, saat meriksa,
Ada dokter di sini, ada perawat ruang bayi, diperiksa, dipastikan identitasnya. Bayinya dilihat gelang bayinya. Ini laki atau perempuan, jangan-jangan nanti salah. Bayinya laki-laki ternyata ditindik. Nah, marah-marah ini keluarganya. Pernah kalian baca salah tindik? Enggak, karena belum perhatian ya. Hati-hati. Di tempat saya, siswa keperawatan pernah melakukan salah tindik ya. Mbaknya yang dari perawat sudah percaya-percaya aja. Ini Dek, Jiwangi. Ternyata nggak meriksa identitasnya, jangankan identitas. Dia laki atau perempuan aja nggak diperiksa, apalagi namanya. Nggak diperiksa semua, nama, alamat, umurnya. Nah, langsung ditindik aja sama dia. Ternyata cowok, ya marah-marah orang tuanya. Emang mau doain anaknya jadi baji apa? Nah, hati-hati. Ada siswa di rumah sakit itu lebih sangat beresiko. Ada siswa keperawatan, ada dokter muda, siswa profesi. Maka kalian harus tahu sejak sekarang. Saling mengingatkan. Berkolaborasi antara si dokternya, antara perawatnya, saling mengingatkan. Benar nggak sih ini yang akan kita periksa? Bayi Nyonya Budiono atau Nyonya Budianti? Laki atau perempuan nih bayinya? Jangan sampai salah. Kalau si dokter ini salah meriksa, maka dia akan salah mendiagnosa. Ini bayi A, dia meriksanya bayi B seharusnya. Seharusnya meriksa bayi yang ini. Nah, karena dia salah periksa, tentu saja diagnosanya akan salah. Maka terapinya juga akan salah. Nyasar semua ya. Seharusnya yang didiagnosa bayi ini, diobati bayi ini, tapi dia meriksa bayi yang ini. Maka pasti akan salah terapinya. Nah, dia saling mengingatkan. Perawatnya tanya, dokter mau periksa siapa? Kalau dia bingung, mendingan dokternya suruh keluar. Dokter, saya mau periksa siapa? Ayo. Saya mau periksa bayi Nyonya Budianti. Oke, dia bilang. Saya periksa, kita cari bayi Nyonya Budianti. Dilihat gelangnya, oh iya ini Nyonya Budianti. Bayinya laki-laki. Nah, itu tentang identitas. Nah, sehingga saat di ruangan pun juga harus dicek identitasnya. Minimal kalau kalian salah identitas, kalian akan malu. Loh, ini bukan anak saya. Kenapa dijadikan ke orang ini? Ya. Jadi jadinya kan malu. Nah, kalau dituntut, lebih parah lagi ya. Tidak hanya malu, tapi dituntut. Ya apa? Kan susah. Nah, saya ingatkan lagi, kalau ini resiko jatuh, ini alergi, kalau ini ungu, dia tidak mau diresusitasi. Kalau laki-laki biru, kalau wanita merah. Kalau identitasnya tidak jelas apa? Putih, ya. Nah, gelangnya harus dijelaskan. Nanti kalau nggak dijelaskan sama pasiennya, gelangnya dibuang. Lebih bahaya lagi, kalau pasiennya nggak mau pakai gelang, atau dia ingin kenang-kenangan, ayo kita tuker-tukeran gelang dengan pasien di sebelahnya. Nah, malah keliru nanti. Hati-hati. Sehingga harus dijelaskan, gelang ini penting untuk identitas, agar nggak salah operasi, agar nggak salah ngasih obat, dan seterusnya. Nah, pasien diminta untuk mengingatkan. Jadi sehingga kalau kalian lupa nggak tanya namanya, pasiennya harus mengingatkan juga. Pasiennya harus tanya, tunggu, dokter mau periksa siapa? Nah,
Sehingga tidak masalah mengingatkan ke pasien untuk mengingatkan identitas. Nah, itu penting. Yang kedua tentang serah terima. Ya. Sudah dibaca belum? S itu adalah situasinya. Kemudian B itu background. Ya, misalkan ada pasien sesek. Assalamualaikum. Mau berkonsultasi, ada pasien sesak. Nah, sehingga kalau misalkan jam 12 malam, ngantuk, kemudian ditelepon, dia minimal dia fokus, oh pasien sesak. Nah, kemudian saya jelaskan. Dari ruang Melati, rumah sakit A, mau berkonsultasi tentang pasien sesak. Pasien ini datang tadi pagi dari UGD, panas, batuk pilek. Sebelumnya tidak sesak, tapi malam ini tiba-tiba sesak. Nah, itu background-nya. Menurut saya, ya jadi ini ada asesmen kedokteran atau asesmen keperawatan, terserah. Menurut saya saat ini lebih menjurus suspek ke COVID misalkan, atau diagnosa yang lain. Nah, rekomendasinya, nah nggak apa-apa kalian ngasih rekomendasi. Kalau yang ditelepon nggak terima, kok kamu nyuruh-nyuruh saya? Mohon maaf. Ini saling mengingatkan. Barangkali, nah kan tergantung kata-katanya. Barangkali perlu diperiksakan swab dok, PCR untuk memastikan. Nah, sehingga komunikasinya bisa efektif, nggak terlalu lama dan jelas. Itu namanya komunikasi efektif. Karena sudah arah-arahannya, ada S, bar, situasi, background, assessment, dan rekomendasi. Nah, kalau ada sesuatu yang perlu dieja, harus dieja. Ya. Misalkan diberi obat metoclopramid, terus kalian asing, apa ya istilahnya nih? Apa dok? Metoclopramid. Nah, saya eja ya dok, mohon maaf. Nah, M-E-T-O seperti itu. Jadi harus ditulis, kemudian dibaca ulang. Kalau sudah setuju, oh iya benar. Besoknya saat dia datang, dia harus tanda tangan, karena dia yang bertanggung jawab. Nah, ditulis namanya, tanggalnya, jam berapa. Nah, ini hati-hati karena banyak obat yang mirip. Ini mirip, tapi bedanya ini 80 mili, 20 mili. Ini mirip dosis. Selain mirip dosis, ada juga mirip bentuknya. Nah, ini ada Zilorik, bentuknya seperti ini. Ada Lanopsin. Ini beda banget kalau keliru. Ini obat asam urat, ini biasanya untuk obat-obatan jantung. Nah, hati-hati, jangan sampai ketuker obatnya. Ini adalah look alike. Ya. Ini adalah penampakan yang mirip. Rupa mirip atau LA look like. Ini adalah apa? Look like, rupa mirip atau pembacanya yang mirip. Sound alike. Ada metronidazole, ada metformin. Bacanya beda, tetapi penampakannya mirip. Ya. Rupa mirip.
look alike. Ini semuanya, kalau produknya ini bukan sponsor ya, ini semuanya mirip penampakannya. Hati-hati ngasih obat. Sehingga obat itu perlu ditata. Yang mirip-mirip tidak boleh berjajar yang mirip-mirip. Agar tidak sampai salah ambil. Kemudian sekali lagi ditanya identitasnya, orang ini siapa sih? Jangan sampai salah ngasih obat. Pengennya Pak Ponco, yang dikasih adalah Pak Agus. Ini Pak, langsung diberikan. Tidak, tapi harus dicek namanya siapa Pak. Kemudian dijelaskan obatnya agar tidak salah minum obat. Waktu meriksa, kira-kira apa yang ditanyakan pertama kali? Nah, perawat dulu, siapa yang jawab ini dari perawat? Namanya, Pak. Iya, nama. Cocok enggak ini? Mbah Sum. Duduk tiba-tiba Mbah Mince. Nah, ditanyakan dulu namanya. Kalau operasi, apa namanya sebutannya? Kalau operasi, sebutannya time out. Dalam time out, minimal harus dipastikan apa? Kalau dokternya, dia harus tahu apa? Dia mau ngoperasi siapa? Nah, perawatnya harus tanya, mengingatkan. Time out, dok. Dokter mau operasi apa? Nah, si dokter menjawab, saya akan mengoperasi Tuan Agus dengan open fracture crucis dextra. Tuan fracture. Akan dilakukan operasi apa, dok? Tanyakan. Saya akan melakukan diberi demam, kemudian saya pasang internal fiksasi. Nah, kalau udah pasti, dia tanya nih ke pasiennya. Kalau pasiennya belum di anestesi, memang seharusnya pasiennya juga ikut mendengar. Kalau pasiennya buru-buru dibius, nah pasti pasiennya nggak dengar. Misalkan dia bicara, saya akan mengoperasi Tuan Agus. Terus ternyata orangnya bukan Agus, namanya Budi. Dok, saya bukan Agus, ini Budi. Nah, itu untuk keselamatan pasiennya. Maka dia harus tahu dulu. Tidak boleh dibius duluan. Suaranya kok feedback ya? Nah, saat sebelum operasi dijelaskan prosedurnya. Nanti seperti ini, resikonya apa. Kemudian kalau sudah jelas semua, dia disebut namanya. Kemudian kalau sudah ngerti, dia tanda tangan. Kemudian dikasih tanda. Jangan diberi tanda X, membingungkan ya.
atau tanda centang. Pernah nggak sholat di masjid di luar, kemudian pengennya physical distancing, kemudian diberi X. Nah, X ini harus diisi softnya apa tidak boleh diisi? Nah, ini pasti nih, ya ini yang dioperasi. Sebaiknya begitu, tidak membingungkan. Nah, dokternya harus yang nulis karena yang akan melakukan operasi adalah dokternya. Perawatnya harus mengingatkan, suruh tulis tuh. Jangan cuma maunya operasi-operasi aja. Pasiennya jangan buru-buru dibius, ditidurkan. Dokternya harus memastikan dia memang mau operasi orang ini. Ya, Mas Iwan. Ya, iya, Dok. Mas Iwan, nggih. Umur berapa? 25 tahun, Dok. Jadi saya akan mengoperasi gigi Mas supaya menjadi lebih berkilau ya, gitu. Jangan takut ya, nanti pasti jadi lebih cakep misalkan. Nah, setelah itu baru time out ya. Saya akan mengoperasi Tuan Iwan dan seterusnya. Kemudian berdoa, enak kan, nggak buru-buru. Setelah semuanya siap, baru dia ditidurkan dan operasi dilaksanakan. Itu lebih aman. Sekarang ada kasus lagi nih, orang di ICU nggak sadar. Apa sih resikonya di sini? Capek saya ngomong terus. Yang lainnya ketiduran jangan-jangan. Apa resiko pasien nggak sadar di ICU? Privasi pasien, Pak. Ada 6 sasaran keselamatan. Apa? 1. Resiko apa dia? Privasi pasien, Dok. Nggak dengar apa? Privasi pasien, dokter. Apa dia? Privasinya. Iya. Oke. Dari 6 sasaran keselamatan pasien tadi, apa? Privasi, ya. Privasi itu terkait juga dengan apa privasi itu? Dengan identitas, dokter. Sebenarnya boleh nggak sih? Sebenarnya boleh nggak sih identitas pasien itu dipasang di luar gitu? Apalagi pasiennya sakitnya HIV atau COVID, nah banyak nggak suka tuh dibilang COVID. Nah, identitasnya disembunyikan. Tetapi di sini identitasnya harus dipastikan, dilihat gelangnya. Nah, dia nggak sadar. Risikonya apa? Dari 6 sasaran keselamatan pasien. Komunikasinya kurang. Tidak bisa komunikasi. Kalau tidak komunikasi, ada risiko di mana? Pada saat Dari 6 sasaran tadi. mungkin keperlakuan obatnya, dokter. Sasaran 2, dokter. Apa tuh? Komunikasi efektif. Iya. Akibatnya apa? Apa yang beresiko terjadi lagi lainnya? Tepat prosedurnya, dokter. Iya, bisa salah prosedur. Kenapa salah prosedur? Oke, salah operasi. Salah operasi. Terus apa lagi? Kenapa sampai salah operasi? Karena salah Identitas. salah identitas. Maka hati-hati. Minimal dilihat gelangnya. Benar nggak orang ini? Ada salah identitas. Kalau salah identitas, maka dia akan risiko salah obat.
akan beresiko salah operasi. Akan berisiko. Selain itu adalah berisiko infeksi karena dia nggak sadar. Ada lagi resiko jatuh. Nah, jadi hampir semua 6 sasaran dia berisiko. Kasihan orang itu. Jadi hati-hati. Nah, yang lainnya orang tua, dia pernah jatuh, gangguan aktivitas, gangguan pendengaran, diberi obat-obatan yang membuat hipotensi, yang membuat ngantuk, hati-hati. Nah, kalau salah jatuh, kalau resiko jatuh, harus diberi tanda. Ya, harus diberi tanda resiko jatuh. Coba saya ingin tahu. Mudah-mudahan sudah paham semua. Sepertinya sudah paham. Misalkan nih di UGD ada pasien nggak sadar, datang habis jatuh, kecelakaan, tekanan darahnya sudah sulit diukur, dipasang monitor nadinya 200 sampai 250. Nah, berarti ada gangguan di kardiovaskuler, orangnya shock. Ya. Nadinya segini, jangan-jangan memang nadinya nggak teraba, dia hanya bergetar aja, mengalami ventricle fibrilasi. Nah, maka akan dilakukan shock. Setelah dilakukan shock, dilakukan resusitasi. Nah, masih nggak ngefek nih jantungnya. Dia perlu obat kardiotonik. Kira-kira dikasih obat apa? Mana yang dokter? Mana suaranya? Ini dilakukan resusitasi. Dikasih obat apa? Dikasih obat apa kira-kira? Adrenalin, dokter. Adrenalin atau epinefrin ya. Tadi bilang adrenalin. Mana yang perawat? Apa sikap perawatnya? Apa? Saya nggak dengar ya. Putus-putus. Mungkin melakukan pengecekan ulang dokter untuk obatnya. Apakah obat itu benar diberikan sesuai dengan pasien yang bersangkutan, dokter? Iya. Cek pasiennya. Kemudian apa lagi? Rute pemberian, dokter. Iya. Jangan diputusin sendiri. Dia bilang, tolong berikan epinefrin. Dia bilang gitu tuh. Nah, rutenya apa? Nah, kalian harus bilang. Dosisnya berapa? Rutenya mana? Lewat mana? Ya. Pastikan supaya enggak ada salah obat. Nah, baru dia ingetin dia nih. 1 ampul intravena. Begitu. Kemudian setelah disiapkan obatnya, si perawat harus bilang, epinefrin 1 ampul intravena. Setelah itu apa yang dilakukan perawat? Setelah bilang gitu. Kalau dia diem aja, tanyakan, yo tagak. Ya, epinefrin 1 intravena. Oke, dimasukkan. Supaya enggak salah. Ya. Ada bilang 1 mg misalkan, ya nggak masalah. Yang penting jelas dosisnya. Kemudian rutenya lewat mana? Intravena,
intratekal, subkutan, intramuskuler, itu. Ini sama ya. Harus ditanyakan. Resusitasi diberikan apa? Atrofin. Atrofin berapa? Jangan cuma bilang atrofin aja ya. Jangan-jangan dia juga nggak bisa, udah lupa dosisnya ya. Dia bilang, kasih atrofin. Atrofinnya berapa? Rutenya lewat mana? Sama di sini. Kira-kira apa yang dilakukan ini? Pertama kali datang. Assalamualaikum, ini ibunya, Bu. Dia harus memastikan apa? Perawatnya nih. Iya, identitasnya jangan sampai salah ya. Namanya siapa, Dek? Atau namanya siapa, Bu, anaknya? Nurdin. Kemudian dia tanya, oh ya Nurdin, dicek gelangnya. Sekarang gimana keluhannya? Masih sesek, Dok. Mendingan sih. Oh iya, diperiksa. Kemudian ini tugasnya apa? Apa kira-kira tugasnya? Dia bawa map pasiennya. Dokumentasi. Terus apa lagi? Pastikan memang ini Nurdin, ini juga rekam medisnya punya Nurdin. Jangan sampai salah. Nanti beliaunya, dia mau nulis di sini juga dia harus lihat punya Nurdin. Kalau mau nulis resep, namanya juga Nurdin. Jangan sampai salah. Nah, seperti itu. Saling mengingatkan, ya, berkolaborasi. Jangan yang di sini diam, yang ini juga diam, tahu-tahu datang, periksa, pergi, kayak robot. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya seperti itu ya. Kalian harus berkolaborasi, itu adalah fungsi IPE, saling mengingatkan. Posisi kalian sama, sederajat, saling membawa profesi masing-masing, punya wewenang dan tanggung jawab sesuai profesi kalian masing-masing. Seorang dokter mempunyai kewenangan dan mempunyai kewajiban untuk menegakkan diagnosa, memberikan terapi. Seorang perawat mempunyai kewenangan dan kewajiban memberikan asuhan keperawatan, melakukan diagnosa keperawatan. Kemudian kalian saling berkolaborasi. Dan kalian sama-sama harus menjaga keselamatan pasien. Caranya adalah dengan saling mengingatkan. Tidak boleh berdiam diri atau jaga no salah satu. Apa bahasa Indonesia yang jaga no? Ya sudah, paling dokternya udah teliti. Si dokter bilang, oh iya, paling perawatnya sudah ngecek semua kok. Jangan sampai seperti itu. Kemudian jika ada kejadian akan saling menyalahkan. Ya. Ada seorang dokter, dia terburu-buru, pengennya datang, langsung operasi, kemudian dia pulang atau pindah rumah sakit lain. Ya. Ingin enaknya tok. Kemudian si perawat telepon, dok pasiennya sudah siap operasi. Dia masih di jalan dokter itu. Ya wis, mana dokter anestesinya? Suruh bius itu tidurkan pasiennya. Ya perawatnya nurut aja. Ya. Ya udah perawatnya pasiennya di bius. Kemudian dia datang, tahu-tahu cuci tangan, kemudian operasi,
Dia mikirnya ginjal yang kanan yang dioperasi. Dicari-cari batunya sebelah kanan nggak ada. Kemudian dia baru sadar. Kok nggak ketemu-ketemu ginjalnya? Kemudian dia bilang, si mana fotonya? Ya telat ya. Seharusnya dia melihat fotonya sebelum operasi. Kemudian dia marah-marah. Ini kok percaya perawat-perawat. Kalian mau nggak digitukan? Kalian buat salah-salahan. Ya, jangan mau. Maka saling mengingatkan, saling menghargai. Ya. Sehingga kalau nyuruh cepat-cepatan operasi, jangan mau. Tempo dulu, pastikan ini mau operasi apa. Ya. Satu lagi yang penting adalah tentang cuci tangan. Sebentar aja. Untuk membuka wawasan kalian. Bayangkan kalau kalian nggak pernah cuci tangan. Ada pasien operasi, kemudian datang, langsung pegang. Ini siswanya, dokter mudanya juga pegang, pegang lukanya, pegang telepon, dikasih kasak, waduh sakit, waduh dipegang kotor, habis megang luka, pegang kasanya. Terus dia buru-buru nelpon, wah nyampe di sini bakterinya atau virusnya, ditaruh sini, bayangkan nanti ini dipakai orang lain. Nah, ini datang, asik pindah ke sini ya, gak gila tau ini. Pindah di sini, bakterinya, pindah ke pasien ini, kasihan ini mbak-mbak nih, sudah tua, dikasih bakteri pula. Nah, pegang di sini, ini bekas infusnya. Nanti infeksi, ini bahaya ini, padahal ini langsung nyambungnya ke jantung. Gimana kalau jantungnya infeksi? Ya, dia megang semua. Kasihan pasiennya ya, dapat bonus. Jadi kalian cuci tanganlah. Pakai 6 langkah, cuci tangan ya. Lebih singkat kan daripada di tempat lain. Kalau di tempat lain cuci tangannya 7 langkah ya kan. Kalian 6 langkah, masa nggak mau? Apa bedanya sama di tempat lain cuci tangannya? Di tempat lain cuci tangannya 7 langkah. Karena langkah pertama adalah niat mencuci tangan. Nah, itu cuci tangan nanti ya. Guyon ya. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Mengenai apabila kita sedang di vaskes primer, setelah itu ada pasien gawat darurat dengan kecelakaan dokter dan harus diamputasi, itu kira-kira misal pasiennya tidak sadar, apa yang harus segera dilakukan dokter? Nah, harus dipastikan identitasnya. Ada yang mengenal siapa, orang yang mengantar, atau saudaranya, atau kartu identitasnya, KTP-nya. Semaksimal mungkin dicari identitasnya. Kalau toh memang terpaksa nggak ketemu identitasnya, ya tentu saja itu dilakukan untuk penyelamatan nyawanya. Tetapi kalau masih bisa
ditunda, ya sebaiknya dicari dulu identitasnya. Seperti itu. Berarti dok, untuk Ada inform lagi? konsen saat dilakukan amputasi itu, inform konsennya bagaimana dokter? Semisal tidak ada keluarga dan tidak ada Nah, polisi. kalau di undang-undangnya apa inform konsennya? Inform konsennya urutan pertama adalah orangnya sendiri. Kalau yang kedua adalah orang tuanya. Yang ketiga urutannya adalah saudara kandungnya. Yang keempat, nanti semakin jauh gitu hubungan keluarganya. Nah, tetapi kalau memang itu mengancam nyawa, tanpa inform konsen pun dia tidak salah. Ya. Kalau mengancam nyawa. Tetapi kalau lukanya tidak terlalu parah, masih bisa di agak lama operasinya, ya sebaiknya tunggu inform konsen. Terima kasih banyak dokter. Oke? Iya, saya sudah dipanggil. Baik, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.